Halo, bertemu lagi di materi akuntansi biaya. Ini pertemuan kelima, saya akan menjelaskan lanjutan dari metode harga pokok pesanan dengan menggunakan full costing ya. Kita akan bahas mengenai contoh soal. Di sini ada suatu PT namanya PT Eliona yang bergerak dalam bidang percetakan. Di bulan November 2012, PT Eliona mendapatkan pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan pada pemesan tersebut adalah Rp3.000 per lembar. Nah, dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki dengan harga yang dibebankan pada pemesan sebesar Rp1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor pesanan 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Biasanya perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan atau berdasarkan pesanan seperti ini memang mereka memberi kode pada setiap pesanannya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pencatatan jurnalnya dulu ya. Di sini perusahaan itu membeli bahan baku ya, membeli bahan baku dulu untuk memproduksi kedua pesanan tadi. Saat membeli bahan baku, ceritanya di sini mereka membeli dengan kredit. Jadi, jurnal pertama yaitu persediaan bahan bakunya bertambah, contohnya di sini sebesar Rp5.475 dan utang dagang mereka juga bertambah. Utang dagang bertambah di kredit ya. Lalu mereka juga membeli bahan penolong. Konsepnya sama, bahan penolong bertambah ya. Bertambah sebesar 470.000 dan utang dagang mereka bertambah. Jadi mereka membeli bahan baku dan penolong ini secara kredit. Oke. Nah, yang ketiga, jurnal yang ketiga ini adalah saat mereka menggunakan bahan bakunya untuk memproduksi barang. Ya, barang jadi masuk dalam proses, bahan bakunya masuk dalam proses ya. Jadi barang dalam prosesnya bertambah sebesar 5.475 dan persediaan bahan baku mereka berkurang. Nah, jurnal selanjutnya mereka menggunakan atau membayar biaya overhead pabrik yaitu sebesar 300.000 ya. Dan di kreditnya ada persediaan bahan penolong karena bahan penolong itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Nah, di sini mereka mencatat jurnal saat mereka membayar gaji karyawan ya. Jadi utangnya bertambah ya, pencatatan saat terutang perusahaan. Biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ini saat mereka mencatat. Oh maaf, ini bukan saat mereka membayar tapi saat mereka mencatat dulu ya. Jadi mereka mencatat dulu bahwa yang harus mereka bayar adalah 20.400.000 ya. Mereka belum bayar, masih terhutang. Lalu selanjutnya ini didistribusikan dulu. Jadi 20 juta yang tadi didistribusikan dulu ya. Lalu saat mereka membayar, jurnalnya adalah jurnal 7 ya. Jadi kas mereka berkurang dan utangnya berkurang. Utang berkurang di debit. Nah, tadi sudah ya untuk bahan baku ya, tenaga kerja dan sekarang overhead. Biaya overhead itu ya, mencatat jurnal ini adalah jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tersebut. Contohnya barang dalam proses 8.800 ya. BOP yang dibebankan bertambah 8.850. Misalnya, contohnya itu adalah BOP sesungguhnya terjadi selain biaya penolong. Tadi kan ada ya, bahan penolong itu termasuk dalam biaya overhead pabrik. Tadi yang digunakan adalah 300.000, biaya tenaga kerja yang tidak langsung juga termasuk biaya overhead pabrik sebesar 3 juta. Nah, ini ada biaya overhead pabrik lainnya ya. Biaya depresiasi mesin, depresiasi gedung pabrik, asuransi, pemeliharaan mesin dan pemeliharaan gedung. Contohnya di sini jumlah biaya overheadnya adalah 5.700.000. Nah, jadi yang 5.700.000 ini adalah BOP sesungguhnya yang sebenar-benarnya mereka keluarkan untuk membayar semua itu. Jadi kita catat di sini ya 5.700.000. Lalu kita rincikan apa saja 5.700.000 tadi. Nah, untuk ditutup, jadi jurnal itu harus ditutup karena jurnal BOP sesungguhnya ini tidak masuk dalam laba rugi. Jadi harus ada jurnal penutup ya. Nah, ada BOP yang dibebankan, ada BOP sesungguhnya. Tadi jadi di awal itu mereka membebankan BOP sebesar 8.850. Jadi mereka memperkirakan bahwa BOP-nya itu ya yang akan terjadi itu adalah 8.800.000, tapi sebenarnya terjadi itu adalah 5.700.000. Jadi nanti akan selisih itu ya. Nah, di sini ada, nah kalau misalkan ada selisih, pencatatannya seperti ini, selisih BOP dan BOP sesungguhnya.
Oke, di sini ada pencatatan harga pokok produk jadi ya. Tadi komponen utamanya adalah bahan baku, tenaga kerja langsung dan juga overhead pabrik ya. Kita bagi menjadi perpesanan ya. Tadi bahan bakunya itu adalah 1.300.000, BTKL yang dipakai untuk pesanan 101 adalah 900.000 dan overhead yang digunakan untuk pesanan 101 itu adalah 1.350.000. Jadi jumlah harga pokok untuk pesanan 101 adalah 3.600.000. Nah, pencatatannya adalah seperti ini apabila produknya sudah selesai. Ya. Oke, di sini ada pencatatan dan juga perhitungannya ya untuk yang masih dalam proses. Untuk pesanan 102, biaya bahan bakunya ya yang dibeli adalah terdiri dari kertas dan juga tinta ya sejumlah 4.100.000. Ada juga bahan baku, biaya tenaga kerja 5 juta dan juga overhead pabrik. Overhead pabrik ini 150% itu dari mana? Dikali 5 juta. 150% itu adalah tarif ya, tarif yang ditentukan oleh perusahaan untuk overhead pabrik. Jadi overhead pabrik itu contohnya di sini dikali 5 juta. 5 juta itu diambil dari biaya tenaga kerja. Mengapa dikalikan dengan biaya tenaga kerja? Karena berarti biaya overhead pabrik ini berhubungan dengan tenaga kerja. Berarti biaya overhead ini adalah untuk perhitungan biaya tenaga kerja tidak langsung. Tarifnya 150% dari mana? Itu adalah ketentuan dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi totalnya adalah 16.625. Nah, di sini jika belum selesai pesanan 102 pencatatannya adalah seperti ini. Oke, masuknya persediaan produk dalam proses. Oke, selanjutnya ini adalah jurnal saat pesanan itu sudah diberikan kepada konsumen ya. Jadi harga pokok penjualannya dan persediaan produk jadinya berkurang, harga pokok penjualannya bertambah. Nah, pesanan 101 itu memesan 1.500 lembar undangan dengan harga jual 3.000 dan penjualannya 4.500.000. Jadi ini adalah untuk mencatat uang yang perusahaan terima. Oke. Itu pertemuan kelima. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.